persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melalui kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kembali kami datang ya Tuhan. Kami berkumpul di Menara Doa ya Tuhan. Satu yang kami rindu, biarlah Tuhan kami mengalami Engkau. Tuhan Engkau penuhi kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan secara khusus. Mereka yang sakit untuk Engkau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang punya masalah beban apapun Tuhan Engkau angkat. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau menyembuhkan secara khusus. Berkati kami, berkati doa pujian dan penyembahan. Berkati kuasa firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Bapa, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sembah Dia, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sembah Dia, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu buat kami. Jadikan kami orang-orang yang punya mentalitas, ya Tuhan, kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun kami, bawa kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau tunjukkan, ya Tuhan, kasih-Mu buat kami. Ini doa kami, Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesabaran-Mu buat kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu buat kami. Mari bawa kami, Roh Kudus, biar kami dapat melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ini doa kami, Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Hampiri Tuhan dengan penyembahan, bawain Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik bagi hidupmu. Dia Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan bawa hidupmu saat ini. Apa yang menjadi doa dan harapanmu, biarlah Tuhan akan wujud nyatakan dalam hidupmu saat ini. Oh, haleluya. Kami persembahkan kepadamu Tuhan sebagai korban yang di hadapanmu Tuhan. Mari berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oralaba takana lama ya syatakana lama lama lama. Hiralaba ya syatakana lama 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 lama. Kekuatan kami ketika kami ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oralaba ya syatakana lama 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 lama. Hiralaba ya syatakana lama lama. Jamaah umat-Umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari lebih lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari Samaria, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah Kau Tuhan. Haleluya. El Shaddai. Allah El Shaddai. Haleluya. Oh ralabaya syatakarala. Mari angkat tangan kita Bapak Saudara. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Mari katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Ini doa kami ya Tuhan. Oh ya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah.
bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di menara doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus perbaharui hati kami. Bawa kami, hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa kami Tuhan, hati kami Tuhan dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus makin mencintai Engkau. Karena terlalu banyak ya Tuhan. Ya Tuhan yang Kau sudah berikan buat kami. Kami mau bersyukur lagi Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan. Makasih Tuhan, bawa kami makin cinta Tuhan. Mencintai firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kami dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami dapat melayani-Mu Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Pakai hidup kami, percayakan kami Tuhan dengan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tuhan, oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan, beri kami kemampuan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan ya Tuhan. Semua tugas yang Tuhan beri hari ini. Kami rindu melihat ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan dilibatkan ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau tahu keadaan bangsa kami sedang tergoncang ya Tuhan. Oleh gempa bumi, oleh kebakaran hutan, oleh kebakaran-kebakaran. Tuhan kami mohon belas kasihan. Biarlah ya lawat bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai ya Tuhan bencana ini ya Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa. Curahkan hujan pertobatan-Mu ya Tuhan. Hujan keselamatan-Mu ya Tuhan. Hujan berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden kami bisa mengambil langkah-langkah yang tepat ya Tuhan. Untuk segera ya Tuhan mendapatkan ya Tuhan penyelesaian atas bencana ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan pakai kami untuk menjadi ya Tuhan alat-Mu Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan menolong lebih banyak orang ya Tuhan mengenal Engkau. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Ya Tuhan semua yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang terpuruk ya Tuhan dalam rumah tangga, ekonomi ya Tuhan kehidupannya. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah angkat kembali. Kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin lanjutkan daripada khotbah saya yang kemarin ya kan. Tentang mentalitas yaitu. Ya, hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu dari mentalitas baru untuk satu musim yang baru. Saya percaya musim yang baru membutuhkan cara berpikir yang baru. Saudaraku, ya sekali lagi saya mau sampaikan ya bahwa Tuhan ingin saudara ya bahwa setiap kita tiap hari minta diperbaharui hatinya dan juga sikap cara berpikir kita atau sikap mental kita. Ini Roma 12 ayat 2 ini dasar firmannya saudaraku. Kenapa kita harus terus berubah, ngalami perubahan dalam pola pikir, mental atau sikap kita saudara. Supaya kuncinya tujuannya supaya kita bisa ngerti kehendak Allah. Ya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena saudara seharusnya ya tujuan hidup kita adalah kita bisa membedakan, mengetahui dan membedakan akan manakah kehendak Allah yang baik, ya kan? Yang baik kita bisa ngerti, lalu kita beranjak kepada yang berkenan bahkan yang sempurna. Saudara, ya kan, di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kita harus mengubah cara kita berpikir. Nah, saya ingin lanjutkan aja langsung, saudara ya, cara berpikir atau mentalitas apa yang harus kita robah
Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan, saudara, mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan, sehingga kita bisa berkata bahwa aku ngalami hidup yang berkelimpahan. Bukan cuman cukup, bukan cuman penuh, tapi berlimpah. Ada sesuatu yang bisa saya alirkan untuk kehidupan banyak orang, sehingga mereka bisa kenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara, kira-kira apa saja saudara mentalitas? Ya, kalau kemarin kita sudah belajar, salah satunya adalah kita harus tinggalkan mentalitas apa? Ikut arus, ikut kerumunan, apa kata orang. Menjadi kita mau berdiri di atas apa? Kebenaran. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, yang pertama adalah ya kan, dari mengejar penampilan. Ya, mentalitas mengejar penampilan. Ya kan, dengan ya mengubahnya dengan apa? Membangun apa? Kualitas hidup, saudara. Ya, memang kita hidup di zaman ketika sangat mudah sekali terlihat berhasil, kelihatannya berhasil, tapi sungguh-sungguh sebenarnya itu nggak bertumbuh, sehingga nggak ada perubahan apa-apa, saudara. Kenapa? Ya karena media sosial tuh membuat orang tuh dapat terlihat, ya terlihat sukses, bahagia. Tetapi saudaraku, sebenarnya kadang-kadang nggak gitu. Ya kan, karena orang tuh semua ngejar penampilan supaya bisa dilihat. Makanya pertanyaannya bukan hanya bagaimana saya terlihat orang. Ya kan, pertanyaannya harusnya kita tanya sama diri kita, siapa saya sebenarnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat saya. Sebenarnya saya ini siapa? Karena ada banyak orang yang ingin ya, lebih ingin apa? Terlihat kaya. Wah kaya, aku punya ini, punya itu, bisa kesini ke situ. Ya kan, daripada dia belajar bagaimana mengelola keuangan yang benar. Banyak orang tuh lebih ngejar bisa kelihatan ada gelar. Ya kan, ketimbang dia coba memperhatikan kompetensinya, ilmunya apa. Banyak orang ngejar sertifikat, saudara, atau ijazah, ketimbang daripada keterampilan. Makanya kan sering ibu-ibu kan, karena kadang-kadang ada bagusnya sih ya saudara ya. Saya juga senang kalau misalnya anak-anak kita rapotnya tuh bisa bagus semua. Tapi coba kalau kita bisa robah cara berpikirnya bahwa hasil rapot yang bagus itu merupakan hasil daripada proses belajar. Katakan amin. Bukan kejar hasilnya, saudara, sehingga kita izinkan anak-anak untuk apa? Potong kompas, potong jalan, cari jalan instan dengan cara apa? Nyontek, tidak jujur. Atau orang tua kejar ngomong bagaimana anakku bisa. Nah, hal-hal yang ini saudara, hal yang nampak terlihat ini, saudaraku ya kan, coba kita mulai ganti. Ya, banyak kita nih sibuk bangun image. Sampai kita lupa membangun apa? Karakter. Ya. Bahkan di dalam pelayanan sendiri orang tuh ingin kelihatannya lebih diurapi. Terlihat wah dia diurapi luar biasa. Ketimbang membangun kehidupan doa. Kepengen kelihatan rohani. Ya kan? Daripada membangun daripada karakter Kristus. Ingin dikenal banyak orang. Ya kan? Daripada dikenal oleh Tuhan. Yang penting kan kita dikenal Tuhan, betul gak saudaraku? Ya kalau udah dikenal Tuhan, pasti juga dikenal sama orang lain. Kita harus tahu nih filosofinya saudara. Dasar firmannya, prinsip firman Tuhan tuh gini. Tuhan itu bukan lihat kemasan, tampilan luar. Tapi Tuhan lihat apa saudara? Isi yang di dalam. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, saudaraku, untuk ngurapin raja baru. Kita sudah tahu sini ya. Dia lihat salah satu anak Isai, saudara, namanya Eliab. Saudaraku, wah tinggi besar, ganteng, gagah. Ini cocok jadi raja. Karena gambarannya Samuel pada waktu itu dia mengurapi Saul. Saul itu saudara tingginya di atas rata-rata orang Israel. Gagah, ganteng, hebat gitu saudara, posturnya bagus. Nah seketika Tuhan tolak Saul, suruh Samuel, kau cari lagi
Samuel punya bayangan minimal tuh sama dengan Saul. Perawakannya saudara, tingginya. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan tegur daripada Samuel. Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, katakan apa saudara? Jangan pandang apa? Parasnya. Atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Rupanya Tuhan, aku sudah menolak dia. Aku nolak Eliab, aku tidak mau dia. Ya kan? Jadi kita lihat sini. Manusia cenderung lihat penampilan. Setuju? Betul ya saudara? Ya, Tuhan melihat apa? Kedalaman hati. Tetapi bukan jangan sampai saudara jawabnya gini. Mandilah kau nih. Keramas, bau. Ya kan? Kalau ngomong gosok gigi lah. Baju yang rapi. Jawabnya apa? Ya kan? Tuhan kan yang penting lihat hati. Ya tapi manusia kan lihat penampilan kita. Itu harus diperhatikan juga. Katakan amin. Ya dah, kita kan juga karena manusia lihat penampilan, tampilanlah yang akan baik. Katakan amin. Jadi artinya bahwa kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita tuh harus ngerti ini. Jangan dibentur-benturin. Manusia memang lihat penampilan, tapi Tuhan lihat hati. Yang penting hati aku beres. Kita nggak tahu hati kita beres apa enggak, kan Tuhan yang tahu. Tapi paling tidak penampilan kita tahu beres apa enggak penampilan kita. Ngerti? Katakan amin sudah. Nah ini yang hal-hal ini harus kita perhatikan. Manusia memang lihat panggung, tapi Tuhan lihat ruangan yang tersembunyi. Manusia selalu lihat hasil, tapi Tuhan lihat karakter. Kita lihat di sini. Sekalipun Daud belum punya istana, dia belum punya mahkota, belum punya jabatan. Bahkan ketika Samuel datang, saudara, Daud itu masih ada di padang gurun, saudara, mengembalakan kambing domba. Tetapi di tempat tersembunyi itulah Tuhan sedang membangun sesuatu yang kelak dibutuhkan Daud ketika dia berada di istana. Katakan amin. Maksud saya begini. Ada masa-masa atau musim-musim dalam hidup kita tuh disembunyikan. Saya ngerti maksudnya. Jangan remehkan musim tersembunyi. Karena gini, sebelum Tuhan memperbesar mimbar kita atau panggung kita, seringkali Tuhan memperbesar apa? Kapasitas kita yang di dalam. Yang ngerti katakan amin. Jadi ada 3 area yang perlu kita bangun saudaraku. Ya kan? Yang memang gak kelihatan. Pada waktu bangun fondasi, saudaraku, ya kan, fondasi itu gak kelihatan. Yang kelihatan cuma tampilan rumah yang besarnya itu, saudaraku. Tapi kalau gak ada tampilan fondasi yang kuat, maka saudara, rumah itu sebagus apapun itu akan runtuh. Jadi ada 3 area yang perlu kita bangun, yaitu apa saudara? Coba kita mulai, saudara, robah dari image, dari tampilan, dari kemasan kepada karakter. Penampilan dapat membuat orang terkesan untuk sementara, ya. Tetapi karakter akan menentukan apakah kita dapat bertahan ketika badai itu datang. Jadi jangan cuma membangun reputasi yang membuat orang percaya sama kita, terkesan sama kita, tetapi bangun juga karakter yang membuat Tuhan dapat apa? Mempercayai kita. Katakan amin. Ini penting saudara, bangun karakter. Saudara, makanya coba saya sarankan kepada kita semua, jangan sampai lupa Kolose 3 ayat 12. Baca itu. Paling tidak didoakan 5 karakter ini yang perlu kita miliki. Katakan amin. Sebagai orang-orang, ya kan, pilihan Allah yang dikuduskan, ya kan, yang dikasihi, ya kan, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Katakan apa saudara? Ini penting, dibangun saudaraku, dibangun. Saya yakin saudara, ya kan, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan akan pakai cara luar biasa. Sudah, jangan sampai segala apa yang kita omong, kita putuskan, kita buat supaya dilihat orang, enggak perlu. Kadang-kadang, ya kan, kalau ada orang lihat, ya terima kasih. Tapi bukan itu tujuannya. Ubah dari tampilan, dari image kepada karakter. Yang kedua saudaraku, ini mungkin yang masih muda.
Ya anak-anak yang masih muda atau siapapun itu, ya kan? Jangan kejar gelarnya, ijazahnya, sertifikatnya. Yang harus dikejar apa? Kompetensinya. Ijazah dan sertifikat dapat membuka pintu kesempatan. Tetapi kompetensi, kerendahan hati, kerja keras, integritas yang buat kita bertahan setelah pintu itu dibuka. Katakan amin. Ini penting saudaraku. Ya, yang ketiga saudaraku, jangan kejar panggung. Ya, panggung mengikuti kapasitas. Ya, jangan terlalu cepat meminta panggung yang lebih besar, tapi minta kapasitas yang besar. Karena panggung yang lebih besar selalu membawa tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kapasitas kita, saudara, enggak sebanding dengan tanggung jawab, ujungnya apa? Stres kita. Berkat bukan jadi berkat, berkat jadi beban. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama, jangan kejar penampilan. Jangan kejar cuma sekedar penampilan, tapi kejar karakter. Jangan kejar sebagai, makanya sama, bukan berarti gak boleh penampilan. Penampilan harus rapi. Katakan amin saudara. Penampilan. Yang kedua, bukan berarti tidak boleh kejar ijazah dan sertifikat. Kejar, tapi hakikatnya dapat ijazahnya itu adalah apa? Kompetensi, keterampilan, kita punya kemampuan. Katakan amin. Ya, jangan coba-coba. Kapan aku bisa dipakai? Kapan aku bisa dipercaya? Jangan. Bangun kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang harus kita inikan. Mentalitas ini harus kita berubah ya. Ini saya ngalami dalam hidup saya, saudaraku. Ya, kenapa kok Tuhan suruh kita banyak-banyak apa? Bersyukur. Rupanya kalau kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih, ini memelihara hati ini tetap baik, tetap benar. Sifat kita jadi orang baik tuh, itu hati bersyukur. Kalau sudah nggak bisa bersyukur, itu berubah bisa jadi orang jahat sih. Makanya oleh karena itu, ini mentalitas yang kedua ini harus kita ini perhatikan nih saudara. Ini yang kedua, dari merasa berhak, ya ada ya dari merasa berhak. Entitlement mentality. Apa itu maksudnya? Merasa berhak, ya kan, merasa berhak. Lalu dari hidupnya rasa berhak, semua berhak. Kita ganti, kita bertumbuh, kita berubah menjadi apa? Mentalitas suka Bapak bersyukur dan bertanggung jawab. Nah, saya mau saudara perhatikan di sini coba. Ya. Salah satu penyakit mentalitas yang paling berbahaya di era modern ini apa? Mentalitas merasa berhak. Entitlement mentality. Tanpa disadari, nih prosesnya saya mau kasih tahu. Tanpa kita sadari kenyamanan yang kita alami, kemudahan-kemudahan hidup, ya kan? Sering menggeser cara pandang kita. Apa yang awalnya merupakan anugerah, apa yang awalnya merupakan ini adalah karunia, kasih karunia. Apa yang awalnya ini adalah kebaikan orang lain sama kita, yang kita terima. Lambat laun saudara itu bisa bergeser di kepala kita menjadi apa saudara? Kewajiban mutlak. Ya kan? Untuk kita bisa jadi tuntutan. Kita mulai merasa bahwa dunia, sesama, bahkan Tuhan itu berhutang sama kita. Akibatnya ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, munculnya bukanlah introspeksi, tapi apa? Kemarahan, kekecewaan dan kepahitan. Saya kasih contoh saudara tentang anugerah, karunia atau kebaikan orang berubah jadi tuntutan. Awalnya waktu dikasih kita terima kasih, betul tidak? Waktu kita diangkat awalnya apa? Terima kasih. Waktu kita mulai dipercayakan, diajak sana, kita bilangnya terima kasih. Lalu akhirnya kita setelah berkali-kali kita menerima itu, saudara, kebaikan dari Tuhan, dari orang, saudara. Lama-lama kita mikirnya apa? Memang sudah seharusnya saya dapatkan itu. Padahal itu kan kasih karunia. Betul gak saudara? Dibantu.
Lalu ketika orang gak bantu kita, orang gak memberi lagi sama kita, gak ajak kita, apa yang terjadi? Kita marah, kita kecewa, kita merusuh, kita merusak. Ini mentalitas ini merasa berhak. Kalau orang Tuhan, kau ini siapa? Ngerti gak saudaraku? Coba aja dibantu satu orang kasih. Dia minta kita kasih sekali. Nanti minta lagi, terus kasih. Kalau kita gak kasih, kita jadi orang jahat loh di mata dia. Padahal kan saudara bukan. Apapun dia gak pernah buat apa-apa. Nah ini yang buat Tuhan gak bisa berkati mental kayak gini. Saya kasih contoh 10 orang kusta di Alkitab. Ya saudaraku, 10 orang kusta sudah tahu ya. Datang kepada Yesus di daerah Samaria. Mereka minta supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang, kau pergilah, ya kan, hadapkan diri dengan imam, ya kan. Sementara mereka jalan, Alkitab katakan mereka semuanya disembuhkan. Satu orang. Orang apa? Orang Samaria, bukan orang Yahudi. Yang balik ke Tuhan Yesus. Ya, Lukas 17 ayat 15-16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia disembuhkan kembali sambil apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Mereka semua menerima mujizat kesembuhan. Tapi cuma satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Saya ada pesan nih, jangan sampai kita sibuk menikmati berkat Tuhan sampai kita lupa sama Tuhan yang memberkati kita. Ya, jangan sampai kita sibuk dengan menikmati berkat Tuhan sehingga kita lupa, ya kan, kepada Tuhan yang memberkati kita. Saudara, jangan lupa saudaraku. Nah, saya mau sharekan gini saudaraku. Kalau kita punya mentalitas, ya kan, merasa berhak atau mentalitas menuntut, maksud saya, maka hidup kita akan menggerutu terus. Karena kita selalu berpikir merasa kurang. Tapi kalau orang punya mentalitas suka bersyukur, ya kan, dia melihat setiap tarikan nafas, ya kan saudara, setiap berkat yang dia terima setiap harinya itu sebagai bonus. Katakan bonus, ya, bonus yang luar biasa dari Tuhan. Bukan hak dia, bukan merasa hak, udah tutut. Nah, saudara, ini saya ingin bagikan nih. Nah, ini kalau saudara yang mendengarkan menara doa ini adalah seorang hamba Tuhan, saudara gembala sidang, atau siapapun saudara, ya kan, yang merindukan yang namanya pertumbuhan, kedewasaan rohani daripada orang-orang yang ada di bawah kita. Coba kita cek dengan diri kita. Kita ini bertumbuh dewasa nggak? Karena kedewasaan itu dijelaskan dalam apa saudara? Di dalam Efesus pasal 4. Dimulai Paulus dia menulis gini, hendaklah kita diperbaharui. Kamu harus tanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dengan cara apa? Diperbaharuilah pikiranmu dan rohmu. Lalu secara detailnya ada satu ayat, saudaraku, salah satunya adalah apa? Efesus 4 ayat 28. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Katakan amin. Jadi ini kan transformasi yang luar biasa saudara. Dari orang yang suka mencuri, saudara suka mencuri, ya, dinasehati. Untuk supaya apa? Cobalah kamu jangan mencuri lagi. Bukan cuma jangan mencuri lagi, tapi kamu harus kerja keras. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Ya kan? Dari hasil, ya kan? Dari tanganmu itu, ya kan? Dengan tanganmu ini sendiri, ya kan? Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kamu bisa membagikan sesuatu kepada siapa? Orang-orang. Dari yang mencuri, dia tidak hanya berhenti mencuri, dia tangannya diubah oleh Tuhan, ya kan, supaya bisa bekerja.
Lalu dia menghasilkan sesuatu, sesuatunya ini bukan hanya untuk dirinya, tapi dibagikan untuk orang lain. Nah ini yang nama mentalitas hidup berkelimpahan. Katakan amin. Sekali lagi, orang yang sebelumnya mengambil milik orang lain, sekarang bukan hanya dia berhenti mengambil atau mencuri, tetapi tangannya Tuhan pulihkan. Sehingga akhirnya dapat memberi kepada orang lain. Oke, Pak saya bukan pencuri, saya gak pernah curi. Yang selama ini kita selalu minta terus. Sama siapapun kita berpikir, masuk ke komunitas, masuk ke gereja mana, ketemu dengan siapa. Apa yang aku bisa ambil dari orang ini? Apa yang aku bisa minta dari ini? Harus diubah mentalitas kita. Saudara mau? Katakan amin. Ini kan, ya kan? Ini namanya perubahan hidup. Jadi gini saudaraku, saya mau sharingkan. Jadi kita harus belajar ya. Gereja juga dia harus belajar. Ya bahwa Tuhan tuh tidak ingin menciptakan pengemis selama-lamanya. Mentalitas pengemis. Katakan amin. Jadi pertolongan yang benar. Ya kan? Itu tidak memelihara ketergantungan yang abadi. Tuhan menolong kita bukan supaya kita selamanya jadi pengemis. Melainkan agar tangan kita dipulihkan untuk suatu hari nanti kita bisa menopang dan memberkati orang lain. Jadi Tuhan tidak hanya ingin memenuhi tangan kita saudara, tapi dia ingin mengubah fungsi tangan kita. Yang tadinya tangan kita begini saudara, meminta, sekarang tangan kita bekerja. Ya kan? Dari tangan kita yang menerima, sekarang tangan kita menjadi tangan yang memberi. Ya, dahulu kita butuh pertolongan, suatu hari kelak Tuhan mau saudara bisa menjadi orang yang menolong. Ini yang namanya kedewasaan. Katakan amin. Jadi kedewasaan itu apa sih? Kita bisa ngomong gini, saya bersyukur atas semua kebaikan dan pemberian dari Tuhan. Saya bersyukur atas semua kebaikan daripada keluarga saya, orang-orang di sekitar saya. Katakan amin. Itu pertama, saya bersyukur. Yang kedua, saya bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang ketiga, saya bertumbuh. Suatu hari kelak aku dapat memberi. Bukan suatu hari kelak, saat ini pun aku bisa beri dari apa yang aku punya. Katakan amin saudara. Jadi pertanyaan refleksinya gini, apakah saya lebih banyak berkata, mengapa saya tidak mendapatkan? Ataukah kita bertanya, Tuhan apa yang dapat saya lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya? Jadi orang yang punya mentalitas menuntut atau merasa berhak selalu melihat apa yang kurang. Tapi orang yang bersyukur saudara, ya, dia bisa melihat apa yang sudah Tuhan percayakan. Saudara diberkati sini, katakan amin. Ya saudara, mau nggak berubah nggak? Mau ya saudara, mau berubah. Mau berubah. Saya bersyukur sama Tuhan, ya. Ya kadang-kadang ada beberapa hamba Tuhan, kalau dia lihat ke atas ya, lihat atasan dia. Selalu yang dia pikir apa? Atasan aku gak perhatikan aku, atasan aku gak bantu aku. Ini dampaknya gak pernah besar. Tapi kalau kita bisa melihat atasan saya, Tuhan taruh dia untuk mendoakan, membimbing, mengasih visi. Aku gak minta apapun, yang aku harapkan adalah blessing. Saya bisa ngerti, katakan amin. Bukan hal-hal yang sekedar cuman materi lah, apa, segala macam, tidak. Saya ingin ajak saudara, gitu sebagai anak. Saudara sebagai anak dengan orang tua. Mentalitas ini harus tahu. Kadang-kadang anak tuh merasa berhak ya, atas milik semua orang tuanya. Itu jangan diajarin itu loh. Setuju gak saudara? Ini kita berdua, saya sama istri saya, Bu Andit, Sasa Joel. Kita gak pernah tekankan bahwa apa yang kami punya itu punya dia, bukan. Saya ngerti. Apa yang punya dia adalah apa yang kami berikan kepada dia. Supaya gak merasa berhak. Kenapa ada negara maju? Karena mereka punya mentalitas seperti ini. Anak mereka, uang bukan. Nanti aku kasih baru itu milik kamu. Tapi semua kebutuhan dia yang memang kewajiban kita penuhi.
Tapi ingat loh, mobil, mereka selalu bilang itu mobil mami. Ini rumah, bukan rumah dia. Saya ngerti maksud saya. Ini bukan berarti kita mau apa? Supaya ini mentalitas dia akan merasa berhak. Sehingga kamu bisa punya hak untuk nuntut. Tidak bisa. Kenapa kok orang rebutan warisan? Karena orang tuanya nggak nanemin mentalitas ini. Mentalitas bersyukur atas apa yang dipercayakan. Ya kan harusnya kan bersyukur apa yang diberi. Bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Lalu mulai bertumbuh dewasa. Dengan cara apa saudara? Bisa memberi. Bukan mikir, waduh orang tuaku hartanya banyak ini. Punya kekuasaan besar ini. Itu jadi milik aku. Tidak. Amin. Ini firman loh. Saudara setuju tidak setuju? Ini firman. Kalau saudara setuju, saudara berkatin. Katakan amin. Jangan biasakan itu, gak ada hak itu. Nanti kalau seandainya kita kasih, itu kasih karunia. Kita juga harus ajar diri kita gitu saudaraku. Ngerti gak? Bahwa walaupun Tuhan percayakan ini semua buat kita, saya. Tuhan percayakan saya full timer. Saya tidak akan pernah menghaki full timer untuk kau harus datang ke rumahku cuci baju kamu. Aku gak perlu lagi cari bibi cuci. Gak bisa kayak gitu. Ngerti gak saudaraku? Katakan amin. Ngomong sembarangan satu ini kan. Sini. Ya kan, OB, ya kan. Kok kerja rumahku? Apa urusannya? Kadang-kadang ini mentalitas ini yang membuat orang gak mau ke gereja. Jadi batu sandungan buat kita. Mentalitas merasa berhak sehingga menuntut dunia untuk melayani dia. Kita sudah belajar tentang arti kerendahan hati. Yang ngerti katakan amin. Ya. Yang ketiga, ini pelajaran kita penting. Kita belajar saudara. Dari merasa paling tahu. Menjadi orang yang tetap mau kita ini masa-masa sekarang tuh. Ya visinya tahun ini adalah tahun apa? Amanat agung. Menjadikan semua bangsa apa? Murid. Kita bisa menjadikan semua bangsa murid kalau kita ini murid. Murid itu adalah orang yang masih mau diajar. Mau diajar dan mau belajar. Baru kita bisa jadikan orang murid. Murid Kristus saudara. Katakan amin. Nah. Musuh daripada yang membuat saudara dan saya tidak bertumbuh. Tidak berkembang. Tidak maju. Ya kan saudara? Saudara tahu apa? Bukan ketidaktahuan. Tapi apa? Merasa sudah tahu. Merasa sudah tahu. Memang ini problemnya begini saudara. Semakin lama seseorang hidup, semakin banyak pengalamannya, semakin tinggi jabatannya, semakin besar keberhasilannya, itu ada bahaya yang muncul. Berupa apa? Kalimat apa? Saya sudah tahu. Gak usah ajarin saya lagi. Saya tuh, tahu gak? Kau lihat nih rambut aku. Bukan cuma putih, lama-lama habis nih. Kau lihat nih, tekanan darah aku tinggi karena banyak makan garam. Aku sudah kenyang makan asam garam. Dia mau ngomong seperti itu saudara. Ini dampaknya gak bisa bertumbuh, gak maju. Dia tua tapi gak dewasa. Ciri-ciri orang yang suka membanggakan ketuaannya. Itu ciri anak kecil. Dalam rupa orang tua. Ngerti gak saudara? Karena ada kan makin gede segala macam. Itu kayak bayi tuh. Kita ini saudaraku. Ya kan? Akhirnya apa saudara? Kalau dikritik cirinya apa? Kayak orang tua dalam rupa bayi dalam rupa anak kecil dalam rupa orang tua. Saya nih, ya kita ini semua. Dikritik, marah. Dikasih masukan, tersinggung. Ditegur, bela diri. Betul gak? Diajarin, rasa direndahkan. Dia nasihati. Waduh, sepertinya hilang harga diri aku. Gak bisa ngertiin dirinya sendiri. Nah, padahal orang yang berhenti belajar, orang itu pasti berhenti apa? Bertumbuh tambah cerdas.
Amsal 12 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Katakan amin. Ya. Amsal 9 katakan apa? Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Kenapa orang bijak ya kan menjadi semakin bijak? Karena sekalipun dia sudah bijak, dia masih mau diajar. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi kesimpulannya adalah apa saudara? Ada 3 hati yang mau diajar. Saudaraku, ada 3 hati yang tidak. Pertama apa saudara? Ya kan, hati yang tidak sibuk membela diri. Orang yang rendah hati tidak selalu bertanya, bagaimana saya membuktikan bahwa saya benar. Tapi apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari hal ini. Amin saudaraku. Melihat koreksi. Coba lihat koreksi. Kita lihat koreksi sebagai apa? Sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ya. Yang ketiga, tetap menjadi murid. Ukuran kedewasaan. Ya kan, bukan hanya seberapa banyak kita bisa ngajarin orang lain saya rasa. Tetapi seberapa lama kita tetap bersedia menjadi apa? Menjadi murid. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Jadi ada 3 transformasi mentalitas. Ya, pertama ya kan, coba dari mengejar penampilan, kita coba mulai mengejar untuk membangun apa? Kualitas hidup. Jangan hanya membangun apa yang bisa dilihat oleh manusia. Paling tidak motivasi saudara, jangan untuk dilihat manusia. Yang ngerti katakan amin. Ya, itu motivasinya. Tetapi apa? Bangun karakter itu gak kelihatan. Kompetensi gak kelihatan. Kehidupan doa gak kelihatan. Kita yang gak perlu kita kasih tahu banyak orang atau foto ya kan, ini lagi saat teduh nih. Wah, selfie saat teduh ya. Ya enggak lah kayak gitu. Kalau bisa kan gitu kan. Lebih kusuk lagi, tolong suruh pembantu fotoin gitu. Udah gak usah gitu kan itu. Atau jadi bangun kualitas. Kalau memang nangis boleh gak nangis? Ya boleh. Tapi jangan dia nangis untuk dilihat orang gitu loh. Waktu nyembah. Amin. Yang kedua, merasa berhak. Ya, ini yang harus kita robah ya. Dari merasa berhak sehingga hidupnya nuntut terus menjadi apa? Bersyukur dan bertanggung jawab. Jangan mengubah anugerah, kebaikan orang, kebaikan Tuhan menjadi tuntutan. Jangan, saudara, bersyukur atas apa yang diterima dan bertumbuhlah menjadi pembawa berkat. Katakan amin. Ya memang kita ini harus disiplinkan ya saudara, diri ya. Jadi saya kasih contoh ya. Tentang benda-benda, barang-barang yang memang bukan saya beli dari uang saya, dari rekening saya. Saya disiplinkan itu. Tidak boleh disimpan di rumah saya. Walaupun saya punya otoritas juga mungkin. Salah satu contohnya apa? Mobil. Saya nggak mau pakai untuk taruh di gereja, itu kan punya kita. Saya ngerti, salah satunya apapun itu. Jadi kita harus disiplinkan diri kita sendiri. Saudaraku, jangan dilosin. Itu ujungnya karena kita ingin dipercaya lebih besar. Sampai akhirnya waktu mau tutup mata, tidak ada lagi yang kita sisakan dari diri kita. Semuanya kita sudah serahkan ke Tuhan. Itu contoh kehidupan yang maksimal itu siapa? Yesus. Dia mati dalam keadaan apa saudara? Lapar, haus, telanjang. Tidak ada lagi yang tersisa yang dia tidak berikan. Semuanya. Karena manusia itu banyak saudara. Karena dia ngumpul untuk diri dia segala macam. Yang seharusnya dia bisa nolong, ngasih makan, kasih sekolahin orang-orang dari hidupnya. Mungkin ribuan anak-anak bisa disekolahin. Ribuan orang bisa dikasih makan. Bisa kenal Tuhan. Dia bisa nulis buku. Dia bisa kunjungin banyak orang yang sakit. Tapi karena dia hidup tuh diri sendiri. Saudara, itu gak pernah dicapai. Itu dibawa terkubur sampai ke kuburan. Bahkan sampai ke rekening bank dia. Istrinya gak dikasih tahu.
anaknya gak kasih tahu, siapa yang kasih tahu, semua rahasia. Sampai akhirnya dibawa mati. Itu banyak loh saudara. Rekening-rekening bank. Di bank itu orang-orang yang mati punya. Gak ada yang tahu. Saudara, itu kenapa? Karena hidup. Kita mau hidupnya apa? Seperti Yesus. Tidak ada lagi yang tersisa. Yang tersimpan di dalam diri dia. So, ini hal yang luar biasa sekali. Saya doa makanya. Tuhan, saya rindu. Apa ya? Kita tiap hari kita, hari-hari dalam hidup kita. Coba kita pikirkan, bagaimana aku bisa berbuah lebih banyak oleh anugerah Tuhan. Ya makin tua saya pikir ya saya ini bisa lebih santai. Tapi makin kesini saudara, saya kerja dari pagi jam 3, kadang pulang sampai malam, ya terus pikirkan gimana ya kan kita bisa berbuah banyak, kita bisa bertumbuh lebih lagi. Ya kan baik di dalam pengembalaan, dalam pelayanan-pelayanan apapun. Supaya makin banyak orang bisa ngalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Itu tidak perlu juga saya untuk tampilkan, tunjukkan. Saya harus posting sana sini. Saya pikir karena saya lakukan ini. Sampai nanti kalau memang harinya Tuhan. Tidak ada lagi yang tersimpan. Gak ada yang lagi bisa dikubur di bawah. Semua sudah jadi benih. Semua harus jadi benih dalam hidup kita. Jangan nungguin untuk orang. Gimana aku dapat belas kasihan dari orang. Kita harus punya belas kasihan ke orang. Tunggu kemurahan hati orang. Enggak. Kita punya kemurahan karena kita membangun karakter ini. Kita minta, kita dekat sama Tuhan. Katakan amin sudah. Itu hal-hal seperti ini yang saya ingin bagikan. Yang ketiga, kita ganti. Jangan merasa diri kita menjadi orang yang merasa apa? Paling tahu. Sampai kita tersinggung kalau ada orang kasih pendapat, kasih nasihat. Ya kan, bahkan dikoreksi. Bukan berarti ya saudara saya khotbah. Saya tuh udah sempurna. Saya khotbah untuk diri saya sendiri. Dan saya mau ajak saudara bersama-sama belajar. Bertumbuh bersama dengan saya. Saya sangat dikatakan amin. Itu poinnya ke sana sih. Ya kan? Saya nggak ada maksud untuk menggurui saudara. Pasti banyak di antara saudara yang jauh lebih baik dari saya. Cuman karena saya ini hamba Tuhan yang cinta sama Tuhan. Saya ditugaskan untuk mendoakan, untuk mengajar. Saya ngajar. Katakan amin saudara. Ya untuk orang-orang yang memang mau mendengarkan. Untuk orang-orang yang memang mau belajar dan bertumbuh. Katakan amin. Ya saya juga tidak terlalu memaksa untuk orang-orang yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Enggak juga. Karena kan juga ada orang-orang yang merasa janganlah ngajarin aku kan. Nah, ngerti gak saudara? Itu hal-hal ini yang harus kita sadari sebagai hamba Tuhan. Jangan ngerasa bahwa semua orang harus dengerin suara saya. Enggak ada. Kalau ada orang yang mau denger suara kita, ya kan khotbah kita, nasihat kita, itu anugerah dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kasih juga kesempatan untuk orang tidak. Tuhan juga banyak ketika Yesus berkhotbah. Tidak semua orang setuju. Katakan amin. Waktu Paulus dia khotbah. Ada yang percaya, ada yang lemparin batu. Tetap ada kesempatan. Gitu juga dengan sebagai mama. Mama aku nasihatin, mama. Ya kita nasihatin anak. Kasih kesempatan juga anak. Nggak terima nama nasihat gitu. Kenapa kita kasih kesempatan? Supaya kita nggak terluka sama anak kita dong. Katakan amin saudara. Ya kan jangan kita otoriter. Nah ini seperti itu. Bagian kita adalah kalau udah kau benar dia nggak tolak. Kita tahan dulu, dibawa dalam doa. Pertama doanya apa? Tuhan sembuhkan luka saya sama anak saya. Yang kedua, berikan saya hati yang baru. Ajar aku hikmat. Kata-kata apa, nasihat apa yang harus saya sampaikan. Supaya dia tidak merespon yang membuat saya jadi kecewa. Setuju saudara, katakan amin. Hal yang seperti ini yang mungkin yang kita akan pelajari. Pertama, ya kan, bangun kualitas. Bukan penampilan. Yang kedua apa? Bersyukur dan bertanggung jawab atas apa. Bukan rasa berhak apa yang ada. Ya kan, tetap mau diajar. Jangan ngerasa paling. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih dalam 2 hari ini kami belajar 6 mentalitas ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan akan mengajar kami, menuntun kami, mengubah kami ya Tuhan. Kami rindu memiliki mentalitas hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, ampuni. Biar kami bukan cuma orang yang suka mendengar, tapi kami bisa juga melakukannya ya Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur Hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.